Assalamualaikum Bro Sis, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Sang Pialang. Oke, jadi kemarin saya udah janji untuk bahas lebih dalam lagi tentang pialang ya, gitu. Jadi hari ini ya saya coba bahas lagi tentang pialang, gitu ya. Terus sebelumnya ya bagi yang berpuasa ya semoga lancar sampai nanti buka. Oke, nah jadi kita ngomongin langsung aja ya ke inti pembahasan yaitu tentang pialang ya. Pialang itu nama lain ya daripada broker atau maklar gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah jual gitu ya, jual barang atau jual jasa gitu ya, itu ada yang namanya maklar ya atau broker ya, broker tanah bisa ya kan. Nah jadi istilah pialang ini itu digunakan oleh pasar modal dan pasar berjangka gitu ya. Nah jadi kalau misalkan di pasar modal sama pasar berjangka itu ya mutlak ya, wajib wajib ada yang namanya pialang gitu ya. Tapi kalau misalkan di maklar ya atau misalkan jasa-jasa yang lain gitu ya, itu nggak harus ada yang namanya broker atau maklar gitu ya. Tapi kalau di pialang berjangka atau di pialang saham, yaitu di pasar saham itu harus ada yang namanya pialang gitu ya. Nah terus kegiatannya apa aja seorang pialang ini gitu ya. Nah kegiatannya yang pertama ya dia sebagai perantara ya, perantara antara penjual dan pembeli saham gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau beli saham atau ada orang yang mau beli komoditi, dia harus melalui perusahaan pialang gitu ya. Jadi di Indonesia ini ada Bursa Efek Indonesia, ada Bursa Berjangka Jakarta. Ya, jadi kalau misalkan mau transaksi di Bursa Efek Indonesia ya harus cari pialang sekuritas. Tapi kalau misalkan mau transaksi di produk-produk komoditi atau enggak forex atau indeks itu bisa ke pialang berjangka gitu ya. Nah itu untuk eh, proses yang mau transaksi di saham ataupun di berjangka gitu ya. Nah terus kegiatan saya apa aja setiap hari ya. Kegiatan saya itu setiap hari itu ya pertama udah pasti ketemu dengan klien ya kan. Habis itu ya menjelaskan tentang industri ini seperti apa ya kan. Habis itu apa, mengedukasi baik nasabah yang lama ataupun yang baru masuk ya. Biasanya saya lebih intens untuk ngajarin nasabah-nasabah yang baru masuk gitu ya. Kalau nasabah-nasabah lama biasanya hanya saya bantu untuk menganalisa ya. Jadi salah satu fungsi dari pialang adalah membantu nasabah menganalisa pasar gitu ya. Jadi supaya nasabah ini tidak bingung mau masuk ke produk apa nih gitu ya. Jadi ada pilihan-pilihan beberapa produk yang nanti akan disampaikan sama si pialang gitu ya. Terus apalagi kegiatannya ya, setiap hari udah pasti saya akan menawarkan tentang industri pialang ini seperti apa, baik dari segi keuntungannya, baik dari segi resikonya, itu semua nanti akan dijelaskan gitu ya. Jadi buat brosis yang masih belum tahu tentang tugas dan fungsi pialang ya, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Mungkin ada yang belum saya sampaikan ya, mungkin bisa ditanyakan nanti di kolom komentar gitu. Jadi secara garis besarnya ya pialang itu ya fungsinya seperti itu gitu ya. Dan perusahaan pialang itu memberikan fasilitas yang namanya online trading. Jadi platform untuk si nasabah melakukan transaksi jual dan beli secara online gitu ya. Jadi bisa pakai handphone ya, pakai tab atau enggak pakai laptop, itu semuanya bisa dilakukan apa namanya, yang penting ada jaringan internetnya gitu brosis ya. Kedudukan pialang ya, jadi kedudukan pialang ini dengan nasabah ya itu sama ya. Jadi kalau nasabah sebagai si pemodal ya, kalau si pialang ini ya sebagai orang yang memang menjadi partner si nasabah untuk melihat produk mana yang sedang bagus gitu ya. Jadi antara pialang dan nasabah ini adalah ya sama gitu ya. Ya jadi kalau misalkan secara garis besar ya posisinya sama ya gitu. Jadi bedanya hanya si pemodal ini, si nasabah ini sebagai pemodal, si pialang ini sebagai yang punya cara atau mempunyai ilmu untuk menganalisa gitu ya. Jadi setiap hari ya saya pagi udah pasti
mengirimkan news, berita, analisa ya, fundamental baik teknikal juga gitu ya. Setiap pagi pasti saya infokan ke seluruh nasabah-nasabah yang ada di kantor saya gitu ya. Terus jadi kalau misalkan brosis yang pengen ya kan belajar tentang dunia pialang ya kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, untuk video kali ini ya mungkin itu aja yang kita akan bahas ya. Nanti di video selanjutnya yaitu adalah tentang apa perbedaannya antara robot trading dan binary option ya, dan habis itu sama nggak dengan pialang yang saya jalankan sekarang. Nah, video selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu, brosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.